Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kavod, Malchuton le'olam vaed, Adonai Sidkenu. Baruch Shem Kavod, Malchuton le'olam vaed, Adonai Sidkenu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yeshua Melech, Hallelujah. Yeshua Malki, Yeshua Emek, Yeshua Melech, Yeshua Malki, Yeshua Emek. Hallelujah. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Pembacaan hukum 10. Ke-10 firman yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 mulai ayat pertama demikian. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Yahweh Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahwe Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahwe menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahwe memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahwe Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala Muda, Bapak Dahlan Lubis, mari kita siapkan hati kita, biar firman Tuhan yang datang kepada kita menjadi pelita. Haleluya. Bersama-sama kita angkat pujian ini, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kakiku terang bagi jalan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sini. Amin. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Muda. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Benar Bapak, firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Bapak. Kami bersyukur dan bangga dimiliki Engkau ya Bapak Elohim Yahweh. Bapak, pada hari Sabat, hari kudus Tuhan, hari mulia, di mana kami anak-anak-Mu Tuhan beribadah kepada-Mu. Kami boleh bersyukur Bapak, Engkau telah memberkati kami dan memberikan kami Tuhan kesehatan Bapak dan kebaikan-Mu Tuhan, hingga kami Tuhan beroleh kesempatan untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu Bapak.
Bapa, bersihkan hati kami Bapa, sucikan, kuduskan tubuh roh jiwa kami, bahkan pikiran kami, hati kami, biarlah hanya tertuju kepada-Mu. Darah-Mu yang menguduskan kami betul. Darah-Mu ya Tuhan yang melindungi kami dari segala kuasa roh jahat Tuhan yang mengganggu pikiran kami, sehingga Tuhan kami dapat konsentrasikan firman-Mu Bapa yang kami dengar. Baik hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Engkau memberkati bibir mulut hamba-Mu. Biar hanya perkataan-Mu saja Bapa. Dan setiap perkataan semuanya daripada-Mu Bapa. Dan kami boleh mengerti. Dan kami melakukannya Bapa dalam kehidupan kami. Dan kami berbahagia Bapa oleh firman-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa Elohim Yahweh. Di dalam nama Tuhan kami yang kudus, Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semua, salam. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati? Iya ya, kita sebut, kita ucapkan yel GPF ya. GPF bagi Yahweh, Yeshua HaMashiach, dialah Yahweh. 1, 2, 3 ya. GPF bagi Yahweh, Yeshua HaMashiach, dialah Yahweh. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan ya. Terima kasih tadi Bapak, kesaksian dari Bapak Tony ya, yang luar biasa ya. Semangatnya sama Pak Yakub juga itu. Serang sana Pak, jauh juga sama. Ya kalau kita mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, seperti lagu pujian, jangan lelah ya Ibu apa? Jangan lelah ya kan? Amin. Kita mau belajar firman Tuhan yang saya beri judul Lot ya. Kalau mungkin 3 minggu yang lalu kita belajar bagaimana spirit Kain ya. Nah, kita belajar dari kejadian ini dulu kan. Terus kita sudah belajar juga firman Tuhan kemarin yang saya bagaimana kita bertumbuh ya di firman itu. Bertumbuh di mana Bapak Ibu? Ada yang di tengah jalan, ada yang di berbatuan, ada yang di semak duri, ada yang di tanah yang subur ya. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang semakin kita dekat Tuhan, semakin kita mau lebih lagi untuk belajar firman Tuhan. Supaya kita jangan asal datang aja ya, tapi kita boleh mengerti, memahaminya. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita mau belajar sama-sama. Saya juga belajar juga ya, dari YouTube, dari firman saya belajar juga ya. Nah, kita belajar tentang Lot. Lot, Kejadian 13 ayat 1 sampai yang ke-13 kita baca ganti-gantian Ibu ya. Nanti yang ke-13-nya kita sama-sama dari terjemahan baru ya. Kejadian 13 ayat 1 sampai 13. Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Orang itu, orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu.
bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Mari kita sama-sama. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, firman Tuhan kita baca ya, kita lihat di sini Lot itu siapa? Lot itu adalah anak Haran. Jadi Abram itu dulu sebelum namanya Abram ya, Abram punya bapak, terus punya anak 3 orang. Satu namanya Abram, yang kedua Nahor, yang ketiga Haran. Jadi yang si Haran inilah kebetulan si Haran itu udah meninggal di tanah Ur Kasdim. Ya, adalah anaknya adalah Lot ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat arti daripada Lot itu sebenarnya artinya kalau bahasa Indonesianya tudung atau kapring ya. Contohnya kapring gini, ada mobil tapi bungkusnya itu kapring itu ya, jadi ditutupi ya. Itu arti daripada Lot ya. Jadi itu maknanya. Kalau kita lihat dari ayat pertama Bapak Ibu ya, bahwa maka pergi Abram ke Mesir, dari tanah Mesir ke Negeb dan segala kepunyaan, dan Lot pun ikut bersama-sama dia ya. Adapun Abraham sangat kaya, benar nggak Bapak Ibu? Ya, sangat kaya, banyak ternaknya, perak dan emasnya ya. Itu dari tanah Ur Kasdim sebenarnya dia juga udah kaya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, kalau dari sejarahnya itu ada namanya, kalau dari Asia ke Eropa ada dulu ya, perjalanan itu namanya jalur sutra. Ya, jadi perjalanan itu mereka itu ada jalurnya ke jalannya ke Eropa. Jalan kaki seperti kalau kita lihat kapila-kapila ya. Ya, kan kapila itu. Terus dari Ur Kasdim juga ke Mesir ada jalannya. Jadi mereka menjalani itu, dari jalur itu. Kalau mereka jalur dari padang gurun, ya pada mati, karena kalau jalur kita jalur sutra atau jalur yang itu, di situ kan ada sungai. Hewan-hewan mereka bisa minum, bisa makan, bisa istirahat. Begitulah perjalanan. Makanya si Yakub juga berjalan ke Haran, dari Haran juga ke jalur itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana Abraham juga sudah kaya di sana, ya mungkin Abraham ini bisa jadi peternak ya, peternak, kalau atau bisa jadi pedagang gitu, kapila gitu ya. Kalau kita lihat, kalau sekarang kan harta orang kan bisa dari saham banyak ya, obligasi ya, apalagi surat berharga ya kan Bapak Gembala kan. Kalau dulu enggak, kalau dulu zamannya masih ternaknya, kambingnya banyak, sapinya banyak, ontanya ada, keledainya ada, begitu kaya, memang kaya gitu ya. Jadi jauh memang perbandingan sana kan, dulu hewannya banyak apa. Jadi Bapak Ibu, kita melihat
Abraham itu benar-benar dia kaya, ya. Sekarang saya mau bertanya sama Bapak Ibu kan, apakah banyak harta itu dosa? Hah? Ya, Bapak Ibu ada yang jawab? Hah? Enggak. Pak Tony? Hah? Enggak ya? Ya, biar jangan salah prediksi bahwa kaya itu nanti katanya dosa. Buktinya Abraham kaya kan? Ya, jadi si Lot juga dia kan ikut Abraham, dia juga kecipratan, kaya juga dia. Mungkin belajar dari Bapak Abraham bagaimana cara berternak atau ikut kapilah gitu berdagang juga, jadi kaya dia. Ya sama-sama kaya ya. Jadi saya mau tanya tadi, apakah banyak harta itu dosa? Jawabnya tidak, ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini. Tapi kalau cinta uang dosa ya Pak ya. Cinta harta gitu, cinta mencintai itu ya itu dosa. Kalau kita lihat dari Lukas 16, kita lihat ayat 19 sampai 31. Ibu Rana, tolong Ibu Rana baca judulnya aja mungkin. Lukas 16 ayat yang Lukas 16, tapi judulnya aja lah. Buka yang ayat 19 Bu, ayat 19. Nah, kita udah tahu apanya kan? Udah tahu ceritanya bagaimana orang kaya ini dan orang Lazarus ini yang miskin kan? Nah, kita lihat orang kaya ini dia masuk kemana Ibu setelah meninggalnya? Dari bacaan di atas, bacaan ini kalau kita orang kaya itu mati dikubur dan sementara menderita sengsara di alam maut. Tetapi si Lazarus di bunga. Sekarang ini Bapak Ibu kalau kita lihat dari cerita ini mana lebih enak? Orang kaya atau orang miskin Lazarus ini? Lazarus. Dari kisah ini, Ibu Rana mana lebih enak, Bu? Orang kaya tapi masuk. Amin, maunya itu. Cuman tadi Bapak Ibu kan, kita kan nggak baca semua tadi. Di sini ada figur, kan ada figurnya 3. 1 orang kaya, terus Lazarus, ya ini yang ketiga ini nggak saya sebut. Abraham ini yang orang kaya tapi masuk surga. Itu Bapak Ibu, kita maunya masuk surga. Amin ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Jadi mari ya kita rindu kita semua di sini kita kaya tapi masuk Samaim ya. Masuk. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu bagaimana kita mau masuk Samaim itu ada apanya? Ada prinsip-prinsipnya juga kalau kita mau masuk ke Samaim ya. Ada pertama-tama ini kita baca dulu Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Tolong Ibu Ratna. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Ya.
Jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Yahweh kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di dalam hadapan Yahweh. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mengerti firman ini ya, bahwa kekayaan itu bisa juga jadi beban. Ya, jadi beban ini. Nah. Jadi beban artinya di sini Bu, artinya kita jangan sampai tidak mengumpulkan harta di Samayim ya. Jadi tidak semua orang mampu untuk memikul beban ini ya, seperti gini ya. Enggak semua orang. Bayangkan kalau dia berkata kan, aku makanannya cukup, setahun cukup ya, sampai 14 tahun cukup ya, 20 tahun cukup ya, 50 tahun cukup, merasa dia kaya cukup semua, tapi dia enggak diperhitungkannya keselamatan jiwanya. Padahal malam itu juga bisa nyawanya diambil dari tubuhnya. Jadi artinya itu ya, maka kan dikatakan ya seperti yang Ibu baca ya, firman Elohim ya. Tetapi firman, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil padamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti? Percuma, ya kan? Percuma Bapak Ibu. Jadi dibilang orang bodoh lagi kita. Kalau orang yang mengumpulkan hartanya tujuannya itu aja harta. Padahal kita rindu juga supaya kita mau kaya di Samayim ya. Jadi prinsip yang pertama ini ya, supaya kita jangan memikirkan kenyamanan kita dalam hidup kita ya. Jangan itu aja kita pikirkan, tapi kita pikirkan juga bahwa setelah kehidupan yang fana ini, jadi ada kehidupan lain ya, kehidupan di Samayim ya. Jadi untuk itu Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan ya, mumpung ada kesempatan kita dikasih berikan hidup, jadi kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan ya. Jangan mengumpulkan kekayaan di dunia ini ya. Jadi pikirkan juga. Jadi seperti ada lagu pujian mengatakan untuk apa dunia, andaikan ku dapat banyak harta di bumi. Ada lagu itu kan Bu? Ya kan Bapak kan? Takkan jiwaku merasa senang katanya kan. Jadi untuk apa kita mendapatkan dunia ini, seluruh dunia ini, tapi jiwa kita binasa. Jadi itu prinsip yang pertama tadi. Bukan gak boleh kaya ya Bapak Ibu ya, bukan ya, kita boleh kaya ya. Jadi jangan sampai pikirannya hanya di bumi ini saja. Termasuk juga ini yang kita beri judul tadi, Lot itu banyak juga dia, karena dia Abraham diberkati, dia juga diberkati, dia mempunyai banyak harta juga. Nah, tapi pikirannya mulai terkontaminasi. Dia mula-mula tinggal di lembah-lembah itu dekat, tahu-tahu kalau kita lihat kejadian, nah, akhirnya dia masuk ke Sodom dan Gomora, tinggal di situ. Ya, terkontaminasi karena memang enak katanya kan. Jadi jangan sampai kita tidak mengumpulkan harta di surga ya. Terus yang kedua, ini prinsip-prinsipnya aja Bu. Banyak sebenarnya prinsipnya, tapi yang kedua ini, apakah yang sudah dipercayakan Bapak Yahweh kepada kita? Apa yang sudah dipercayakan Bapak Yahweh kepada kita? Apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah kepercayaan.
Apakah kita bisa dipercaya Bapak Yahweh? Tolong Ibu Sutia, Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Tolong dibaca. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. 16, Lukas 16. Ya, amin ya. Jadi dikatakan di sini, apakah kita bisa dipercaya? Ya, setia dalam perkara kecil, artinya apa? Setia dalam perkara itu, kalau kita setia dalam perkara kecil, kita akan ditambahkan. Jadi bisa ada peningkatan, bukan menurun, ya, tapi bisa juga menurun ya. Tapi yaitu tergantung karakter orangnya masing-masing. Ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah kita bisa dipercaya? Mamon yang ada di tangan kita adalah harta orang lain, yaitu harta Bapak Yahweh semuanya. Harta kita punya ini ya harta Bapak Yahweh semua, ya. Jadi harta sesungguhnya itu nanti, ya. Nanti kita di surga ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, pernah dengar gak cerita Lot bagaimana sesudah Sodom dan Gomora itu dihancurkan, dilulantakkan nama Bapak Yahweh, si Lot itu jadi apa dia? Tinggal di mana? Ada yang tahu? Bapak Ibu? Tinggal di goa-goa, ya, di goa-goa tinggal dia. Habis hartanya semua. Ya. Jadi kalau di goa-goa, kalau zaman dahulu, kalau di Israel itu apa Ibu? Itu adalah tempat pelarian, bisa juga. Ada orang bilang tempat binatang buas, bisa juga. Tapi yang jelas bahwa goa-goa itu adalah tempat pemakaman, tempat kuburan. Contohnya Bapak Abraham, Isa, Yakub tuh di gua Makapela, ya kan? Banyak gua-gua di sana untuk tempat kuburan. Nah, Tuhan Yesus aja ada di kuburan, waktu mati dikasihkan ada di gua, dia kan di kuburan. Jadi Bapak Ibu bayangkan, Lot sudah banyak hartanya karena dia ya terkontaminasi, dia tinggal di Sodom yang jahat itu dihancurkan, sehingga dia kehilangan semuanya, ya. Hilang kepercayaan dari Bapak Yahweh, ya. Itu yang kedua. Jadi ini prinsip yang ketiga. Kalau kita diberi lebih harta, ya, kalau kita diberi lebih harta, ya, ini adalah kesempatan bagi kita. Nah, kesempatan ini, kalau yang negatif itu semua harta itu dibeli Tuhan, kita rezeki apa semua kan, itu untuk, kalau yang negatif itu semuanya untuk dirinya sendiri. Tapi yang positif bisa untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya seperti yang kita dialami, ya, kita GPF Surya Kebenaran dan GPF Grapira soal sewa gedung, ya. Soal sewa gedung kita terus terang aja Pak, kami udah 20 tahun juga Pak, nyewa-nyewa juga Pak, ya. Ya, tapi puji Tuhan, puji Bapak Yahweh, tetap kita walaupun kita nyewa-nyewa jemaat di sini yang sekitar satu hati jemaat sini, ya, kita enggak menanggung macam bawa gembala semua, enggak. Tapi kita barang-barang semua, ya, semana kemampuan kita, memang itulah, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita diberi lebih kesempatan berbuat positif, ya, tolong dibaca Ibu Muslimah, Amsal 3 ayat 9. Amsal 3
ayat yang 9. Ya. Amin. Ya, ini yang prinsip ketiga. Kalau kita diberi lebih, prinsip ini bahwa kita muliakan Elohim Yahweh dengan harta kita. Apalagi dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini yang positif ya. Jadi Bapak Ibu, mari kalau kita mau harta kita ada di Samayim, kita lakukan ini. Prinsip dasarnya aja ya. Jangan harta itu jadi beban ya. Jadi terus Matius 6 ayat yang 20, tolong Pak Yakub. Matius 6 ayat yang 20. Pak Yakub. Amin. Ya, jadi kalau kita mau kaya raya di Samayim, ini 3 prinsip dasar ini harus kita perhatikan ya. Jadi yang pertama tadi bukan jadi beban dan juga kita bisa dipercaya dan kita muliakan harta kita untuk muliakan Tuhan dengan harta kita ya. Apa yang dipercayakan dalam hidup saudara itu bukan sampai di bumi aja ya. Tetapi bisa kita mendapatkan kita kekayaan seperti yang di Matius yang barusan dibaca Pak Yakub ya. Kumpulkan hartamu di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar untuk serta mencurinya. Ini seharusnya terrealisasi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi dapar Elohim, firman Tuhan kita sungguh luar biasa. Sungguh kita sudah diberikan dapar Elohim itu kalau kita bilang ini perjanjian lama dan perjanjian baru itu udah lengkap ya. Kalau perjanjian lama itu Bapak Ibu itu ada 3 Torah. Jadi Torah, Nepiim, nabi-nabi dan Ketubim itu pengajaran-pengajaran pengkhotbah macam Amsal, Mazmur gitu ya. Nabi-nabi, kisah nabi-nabi itu dalam tanah namanya. Tapi kita di sini itu namanya perjanjian lama ya, yang kita kenal perjanjian lama. Jadi Bapak Ibu, dapar Elohim bukan hanya menjanjikan keselamatan saya, tapi lebih dari itu. Terus kita kembali ke Kejadian 13 ayat yang Kejadian 13 ayat yang ke-7 kita jadi ayat ke-7 di sini tetapi negeri yang 6 tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahiran antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di dalam itu. Kejadian 13 ini ayat 1 sampai 6 belum ada masalah sama Abraham sama Lot. Tetapi di ayat 7 terjadi perselisihan, terjadi antara konflik ya, konflik antara gembala Abraham dan gembala dari Lot ya. Bisa terjadi kenapa Bapak Ibu ya? Di sini kita tahu Lot juga diberkati, Abraham diberkati ya. Tapi bisa terjadi konflik ini ya. Kalau menurut Bapak Ibu, apa yang seharusnya bisa dilakukan Lot supaya itu Bapak Ibu, supaya jangan ada pertengkaran itu. Kan bertengkar tadi kan? Sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan Lot? Ya,
supaya jangan bertengkar. Solusinya apa? Seharusnya dia kan berpikir begitu, ya. Sebenarnya kalau kita lihat, aku kan ini yang bawa aku kaya ini karena Abraham. Tadi kan artinya tudung ya, si Lot itu, aku kalau nggak ada Abraham ditudungi atau dilindungi atau di cover Abraham, dia tidak menjadi orang kaya, ya. Tapi Lot tidak begitu pikirannya, ya. Udah kelihatan, sudah ditolong. Ada istilah orang Jawa, udah nando, udah ditolong malah, udah nunduk malah nando, udah ditolong malah mentung. Itu Bapak Ibu ya. Nah itu artinya itu udah kelihatan. Nah, seharusnya si Lot ini udah bisa berkata, dia kan bos juga kan, sama gembala-gembala. Udah biarin aja lah itu kan saudara kita pemilik, biarkan aja dulu domba-domba Bapak Abraham yang diberi minum, kan bisa aja dia begitu. Tapi dia enggak, dia udah aku ini udah kaya, udah apa, udah ada spirit Lot ini, spiritnya memberontak, ya, mulai memberontak. Dia udah kaya, udah diberkati, ya, udah mulai memberontak, ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai kita jadi ada spirit Lot itu ya. Tanpa Abraham, Lot tidak akan mendapat apa-apa. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau nggak ada Abraham itu, Lot nggak mungkin dibawa dari Haran sana sampai ke tanah Kanaan. Tapi karena Abraham, Lot juga jadi diberkati. Ya, Abraham, kalau kita lihat, Abraham yang mendapat perjanjian dari Bapak Yahweh. Bapak Yahweh yang berjanji kan, pergilah kamu dari tanah Ur ke tanah Kanaan. Bukan kepada Lot, ya. Tapi walaupun begitu, Lot diberkati ya, karena melalui Abraham ya. Jadi Bapak Yahweh tidak pernah ngomong sama Lot gitu. Tapi sama Abraham yang ngomong. Nah, jadi di sini ada ayat ke-7 kelihatan sifat Lot ini ya. Sifat Lot ini yang mana Lot terbongkar dari situ. Lot adalah kopring, kapring tadi ya, tudung. Dulu sebelumnya dia kaya, dia nunduk-nunduk, tapi begitu kepunyaan punya kemampuan, kelihatan sifatnya dulu ya. Mendapat harta itu sungguh apalah ya. Jadi ya itu seperti nanduk tadi ya. Jadi besar kepala juga ya. Jadi kasarnya lagi dia sudah mempunyai kekuatan, dia unjuk gigi kan? Unjuk gigi ya. Sudah ditolong mentung. Jadi Bapak Ibu, ayat 8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, jangan kiranya ada perkalian antara aku dan kau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat atau saudara. Bayangkan Bapak Ibu, Abraham yang sudah tua ini mengatakan lebih dahulu, udah kiranya antara aku dan kau para gembalamu, dia yang malah menasihatin gitu. Terus Abraham mengatakan, udah, bukankah seluruh negeri ini terbuka? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bapak Ibu, Abraham begitu dia rendah hati sebagai orang tua. Dia suruh si Lot itu milih duluan. Bayangin itu Bapak. Ya, jadi kita lihat bahwa sifat Lot ini hanya memanfaatkan saja. Begitu dia kuat, dia melawan. Jadi ada spirit pemberontakan. Jadi Bapak Ibu, spirit yang ada di dalam hidup Lot itu, bahwa Lot ini dia hanya memandang dunia saja. Ya, dilihatnya lembah sungai Yordan itu bagus. Dikatakan apa Ibu? Ayat tadi di ayat yang ke mana ya? Ayat yang 11 ya. Itu seperti dikatakan menetap Lot seperti tamannya Tuhan ya.
Lalu ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Taman Tuhan apa Bapak Ibu? Namanya Taman Eden, Taman Firdaus ya. Jadi begitu indah ya. Lot juga memandang itu seperti taman Tuhan, lembah Yordan itu. Padahal ya di situ Sodom dan Gomora, dekat kota Sodom dan Gomora yang penduduknya jahat. Jadi beda, pandangan Bapak Abraham beda ya. Kalau Lot hanya memandang dunia ini, kalau Bapak Abraham pandangan mata spiritualnya berbeda. Kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Tolong Bapak Tony kami undang. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 10. Ya, nggak apa-apa Pak. Udah Pak. Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Elohim. Jadi pandangan Lot sama pandangan Abraham jauh berbeda. Pandangan Lot hanya ke lembah sumber Yordan yang begitu indah ya di dunia. Tetapi Abraham ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Elohim. Di mana itu Bu kotanya, Bapak? Ya, ayat 10 ini belum ada sampai sekarang, belum. Adalah Yerusalem baru, ya. Yerusalem itu yang ditunggu-tunggunya. Abraham sekitar 3.000 tahun lebih lah. 3.000 tahun. Ya sampai sekarang. Kalau jarak Adam sampai Abraham 2000 tahun. 2000 tahun Abraham sampai Tuhan Yesus 2000 tahun. Kita dari Tuhan Yesus sampai sekarang kita 2000 tahun. Jadi 6000 tahun udah. Sekitar gitu ya. Jadi Abraham sampai sekarang udah 4000 tahun. Ya. Dia menantikan Yerusalem baru, kota yang dibangun Elohim sendiri. Bukan kepada si Lot, memandangnya hanya harta. Tak taunya semuanya yang kita lihat ya, kita menantikan itu. Kita juga mendapat berkat karena Abraham. Kita juga menantikan sama-sama menantikan Yerusalem baru. Jadi Bapak Ibu dalam menantikan Yerusalem baru ini nanti saat rapture, ya, saat rapture kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Nah ini yang kita tunggu-tunggu ini, ya, yang kita tunggu-tunggu. Cuman waktunya kita tidak tahu ya. Tapi perkiraannya adalah nanti Tuhan memberitahukan kepada orang-orang yang dikasihnya ya. Nah, melalui hambanya, melalui ada Tuhan memberitahukan itu. Jadi Lot kita lihat hidupnya hancur. Ya. Hancur karena pandangannya ke dunia ini. Bayangkan Bapak Ibu, harta yang selama ini dicari karena itu hancur. Istrinya jadi apa Bapak Ibu? Tiang garam. Ya memang diselamatkan, walaupun itu Bapak nyelamatkan juga. Cuman 4 orang ini
Pertama, Lot, istrinya, anaknya, ya anak perempuannya 2 ya. Tapi istrinya menoleh ke belakang ya kan. Wah, hartaku habis lunas di Sodom dan Gomora ini katanya kan. Jadi sementara anak-anaknya ini menantunya calon-calon menantunya nggak ikut Pak. Nggak ikut. Hanya anaknya perempuan ini. Tapi pun itu pun kita lihat di kejadian yang seterusnya gitu, anak-anak ini mereka mungkin di Sodom itu udah tercemar ya. Jadi pengetahuannya dibikinnya si Lot ini mabuk. Ya, mabuk. Jadi mereka perganti-gantian mereka jadilah adalah keturunannya dari orang tuanya, ya kan? Kan udah nggak benar ya. Orang tuanya sini dibuatnya mabuk nggak tahu. Nah, itu ada nanti kejadiannya itu kita baca itu bagaimana hidup Lot begitu. Ya, di gua-gua mereka tinggalkan. Jadi pikiran anaknya, wah kalau kami di sini bapak kami nanti nggak punya keturunan katanya kan. Padahal itu hanya pikiran mereka sendiri aja anak-anak perempuannya. Karena mereka udah kebanyakan tercemar di kota Sodom yang jahat itu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat keturunan daripada Lot ini apa aja? Bani Moab. Kalau Edom saudaranya Esau ya. Bani Moab dan Bani Amon. Nah, ya. Tapi walaupun begitu Bapak Yahweh tetap baik. Dari keturunan Moab ini ya, dari keturunan Moab ada yang menjadi dipakai Bapak Yahweh jadi keturunan Mesias. Siapa itu Bapak Ibu? Hah? Ada yang memang dia menurunkan keturunan Yesua. Itu dari bangsa Moab. Adalah namanya Rut. Nah, ya, itu orang Rut. Ya, dia kawin nanti sama si Boas. Boas kawin kan namanya si Boas. Itu keturunan Moab si Rut itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau belajar firman Tuhan. Ya, Tuhan bagaimana keselamatan Tuhan itu sudah diberitahukannya kepada kita. Kita puji Bapak Yahweh, kita di sini sudah mengenal ya Bapak Yahweh ya namanya untuk itu supaya kita harus lebih setia lagi ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau soal harta beban itu jangan jadi beban. Mari kita sama-sama. Nah, kalaupun ada kekurangan-kekurangan kita di sini, ya kita bicarakan ya, Bapak Ibu. Jadi enak kalau satu hati, jangan sampai ada tipu muslihat kena kita jadi saling cemburu, saling dengki, saling apa? Jangan sampai itu. Apalagi nggak mau tahu, ya kan? Jadi Bapak Ibu jangan seperti Lot ya. Jangan sampai sudah dikasih sukses, ternyata muncul tanduknya ya. Sudah ditolong, tak tahu. Nah, jadi marilah kita seperti Abraham. Ya, Abraham sudah meningkat tetap rendah hati. Sama dengan Bapak Gembala kita. Ya, dalam peningkatan baik sukses, waktu di dalam pendidikan, baik cita-citanya Bapak Gembala sudah meningkat, tapi tetap rendah hati. Amin ya Bapak Ibu ya. Baik kita juga semua ya yang ada di sini, kita anak-anak kita tetap sukses ya, kaya tetap rendah hati dan pengharapan kita kota Yerusalem baru ya. Amin. Hanya itu yang boleh saya sampaikan. Bapak Yahweh memberkati kita. Terima kasih Bapak buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan kami boleh dengar dan kami lakukan Bapak. Bersihkan telinga rohani kami Bapak. Sucikan Bapak dengan darah-Mu yang kudus Bapak. Sehingga kami mendengar firman-Mu Tuhan. Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Dan kami berbahagia. Terpujilah Engkau Bapak Yahweh. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk refleksi.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Elohim yang kami sembah dalam Yesus Hamasi, yang kami bersyukur untuk firman-Mu atau dafarmu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala Muda Dahlan Lubis dengan begitu indah. Berkati beliau dalam pelayanannya Bapak, bukan hanya di sini atau dimanapun beliau diperlukan, bahkan di lingkungan keluarga pun Bapak. Engkau pakai beliau dengan heran dan luar biasa. Berkati kesehatannya, pulihkan kesehatan seperti sedia kala Bapak, kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkati juga keluarga beliau kesehatannya, kami taruh di dalam tangan. Terima kasih Bapak. Saat ini hamba-Mu juga ingin menyampaikan sedikit refleksi ataupun tanggapan atau untuk memperkaya apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini Bapak. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, mari Tuhan pakai untuk menyampaikannya, sehingga kemudian kami semua sama-sama diberkati, baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Hamasi kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih, firman yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Gembala Muda Dahlan Lubis. Tadi tentang Lot, ya. Inilah gambaran manusia sekarang ini. Apa? Misalnya begini. Lot ini seorang yang tadi dikatakan, mohon maaf nih agak kasar, nggak tahu diri sebenarnya. Disuruh milih yang paling enak. Padahal itu Abram adalah omnya sendiri kan. Levelnya lebih tinggi. Ini beliau ini nggak tahu diri. Pilih yang lebih subur. Dan pilih yang lebih subur kemudian apa? Ya, ikut kehidupan yang glamor itu kan. Dulu mungkin belum ada yang namanya night club ya Bapak Ibu ya, belum ada ya. Jadi kehidupan seperti apa pada saat itu. Pokoknya ukurannya pada saat itu kehidupan glamornya seperti apa. Dan Lot masuk ke situ. Ini dia. Imannya nggak kuat Bapak Ibu. Beda dengan omnya ya, beda sekali. Nah, kalau omnya udah sifatnya mengalah juga sama istri sebenarnya kan. Iya kan, takut kan dia kan. Suruh, kamu nih nggak ada keturunan dari saya, kamu kawin aja tuh hambanya apa namanya? Hagar. Mau aja dia nurut kan. Begitu ada anaknya, nah tuh kamu kan karena udah punya anak dari situ jadi membuang saya kan gitu. Kalau memang ibu-ibu ini mama ini nggak pernah salah. Kalau salah berarti yang salah suaminya atau yang orang lain. Tentu nggak bisa salah, ya kan? Nggak pernah salah ibu-ibu. Kalau salah, paling dia guling-guling kan. Akhirnya suaminya juga yang kerepotan kan, dibujuk lagi, ya kan? Iya, nggak masak, ya kan? Nggak dibukain pintu, ya? Nggak dicucikan bajunya dan seterusnya. Kan begitu, Bapak. Nggak pernah salah. Nah, jadi Abram ini kepada istrinya juga mengalah, kepada ponakannya mengalah. Tetapi ujungnya apa? Ini berkat. Ada satu anekdot begini Bapak Ibu. Begini, orang ini bilang begini. Kalau saya kerja, apalagi kerja keras, nanti saya kaya. Kalau saya kaya, nanti saya sombong. Kalau saya sombong, nanti masuk neraka. Katanya, nggak usah kerjalah. Nah ini juga salah Bapak Ibu. Nggak mau kerja. Padahal firman katakan jelas kan, hai kamu pemalas, ya kan gitu. Belajar kepada semut. Atau ada lagi dikatakan, barang siapa yang tidak mau makan, kerja, jangan dia makan. Tuh. Tapi sebenarnya kan kita disuruh kerja kan. Terlepas Bapak Ibu menerjemahkan mau kerja keras, sekeras-kerasnya, kepala taruh di bawah, kaki ke atas terserah. Yang penting halal kan begitu. Artinya kita semua disuruh kerja. Cuman kerjanya yang bagaimana? Jangan sampai itu tadi harta kemudian membuat kita tidak sejahtera. Ya kan? Ada orang loh gini, terkenal dan kaya, tetapi dia mengaku hidupnya sepi. Ujung-ujungnya bundir Bapak Ibu. Iya, ini banyak loh itu. Bapak Ibu pasti pernah lah baca ya, atau nonton di YouTube. Ada pengakuan seorang yang kaya, kok hidup saya sepi gitu. Padahal dia semua punya. Apa yang gak punya? Rumah mewah, mobil mewah. Apa dia gak punya? Apa aja bisa dia beli
gitu. Kira-kira seperti itu. Tetapi kemudian dia merasa sepi hidupnya. Dan dia lari ke, mohon maaf nih, memakai narkoba. Begitu. Jadi kenapa dia begitu? Karena memang landasannya, imannya itu dia nggak siap untuk menjadi kaya. Atau bahkan kekayaannya itu kemudian atau keterkenalannya itu membuat dia tersiksa. Ada orang kaya naruh duitnya, dia nggak tahu di mana naruh duitnya. Bahkan sampai lupa di mana hartanya ada. Yang beruntung kemudian orang lain. Ini karena apa? Itu tadi nggak seperti Abram kan begitu. Yaudahlah mengalah. Kalau Tuhan suruh saya pasti begini dan pasti berhasil. Tadi dikatakan Abram itu pikirannya jauh ke belakang. Dia berpikir kalau saya kaya di dunia boleh, tetapi jangan sampai kekayaan saya membuat saya jadi hilang. Kemudian saya tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi dua pola pikir yang berbeda ini. Entahlah karena si Lot lebih muda, kemudian dia berpikir yang penting kaya saya bisa menikmati. Ada loh Bapak Ibu yang berkata begitu. Pokoknya hidup hanya sekali. Nah, kan begitu. Ada harta, dia pakai aja. Kemana dipakainya? Ini yang jadi masalah. Dugem ke night club, ke Holy Wings, jadi iklan dong ya, nggak boleh ya, pantang. Misalnya ke tempat-tempat seperti itulah pokoknya. Nggak tahu dia uangnya mau dikemanakan. Padahal misalnya kalau uangnya itu kasih aja ke Grapirat Indonesia Bekasi biar bisa beli ruko gitu kan. Iya kan, jangan ngontrak terus 20 tahun. Kita begini-begini loh Bapak. Sama dengan Suara Kebenaran juga. Sebentar lagi mau habis. Bentar lagi. Ini April udah lewat. Oh, dia mau April setahun, Pak. Tinggal setahun lagi. Mikir lagi kan gitu. Tetapi kita berusaha seperti Abram. Pokoknya kalau kita ditempatkan di situ, Tuhan pasti berkati. Amin, Bapak Ibu. Pasti. Jangan pindah-pindah. Kalau orang Batak bilang mai sholat itu. Artinya pindah. Nggak pernah menetap. Ini pasti menetap. Kita doakan bersama-sama Bapak Ibu ya. Tadi kan Pak Tony Marendeng juga udah bilang pasti nanti jadi miliknya. Amin. Saya duluan amin dan semua jemaat bilang amin. Tapi ukurannya lebih besar lagi. Kalau bisa sebelah kita pindah di sebelah. Jadi kita 8 kali 10 Pak. Lama-lama jemaatnya jadi banyak. Kan begitu Bapak Ibu. Nah jadi Abram ini orang yang benar-benar tidak silau dengan kekayaan. Boleh kaya tetapi benar-benar kekayaan itu apa sih yang diperlukan? Dia beli. Lalu kemudian dia berpikir, siapa yang boleh menikmati harta saya? Beda karakter dengan Lot. Kalau Lot mungkin begitu. Sekali hidup ya, apa yang ada ini jolo, apa istilahnya itu? Sekali, pokoknya hidup itu hanya sekali. Apa yang ada kita nikmati. Nanti ketahuan kok kalau saya miskin, dah benar-benar miskin. Nah ini berbahaya. Coba aja dari hidup yang berkelimpahan, kemudian tinggal di goa. Sakit itu kan, Bapak Ibu ya? Sakit itu. Hidupnya sudah naik, kebanting lagi, balik lagi. Bahkan lebih miskin daripada ketika dia datang ke daerah itu. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Kan tadi dia bawa juga kekayaannya. Kekayaannya kan dalam bentuk materi yang gampang dilihat ya. Apa? Tadi unta sudah disebut, keledai, domba, kambing, dan lain sebagainya. Gampang. Kan dia bawa juga. Kemudian tinggal di goa. Nggak mungkin dia punya onta. Nggak mungkin. Mungkin nggak Bapak Ibu? Kan nggak kan? Berarti dia lebih miskin daripada ketika dia datang. Berarti gagal kan? Kenapa dia gagal? Nah, nggak punya karakter seperti omnya itu, seperti seorang Abram. Nggak punya nggak punya program mantap, bahasa manajemen Pak. Nggak punya program hidup dia, ya kan? Nanti ketahuan kok. Kalaupun misalnya saya harus begini, ya nggak apa-apa, gitu. Bukannya berharap begini. Kalaupun saya lakukan begini, ini berarti saya izin Tuhan dan saya harus kuat
dan saya harus berdoa, kan gitu. Kebalikan. Jadi Tuhan menunjukkan dua karakter yang berbeda buat kita. Kita pilih yang mana? Saya pikir ya, semua kita pasti milih Abraham. Benar nggak Bapak Ibu? Nggak ada yang mau pilih Lot di sini. Atau ada nggak? Permisi tanya, ada nggak yang pilih Lot? Nggak ada. Karena memang hidupnya semerawut itu. Sampai kemudian tadi sempat disinggung apa? Disinggung? Ini bahasa sekarang mohon maaf Bapak Ibu. Anaknya memperkosa dia, kan aneh itu. Anaknya jadi cucunya, ya kan? Nggak jelas lagi silsilahnya sebenarnya ya. Tetapi itu urusan Tuhan. Jelas nggak silsilahnya? Enggak lah. Ini bapakmu ya nak, bukan bapaknya, kakeknya ternyata kan? Tuh. Panggil apa itu? Anaknya, udah rusak. Tetapi kemudian, inilah dia hebatnya Tuhan. Dari seperti itu masih tetap diperbaiki Tuhan. Sehingga kemudian ada Boas tadi kan? Ruth yang kemudian kawin dengan Boas dan turun sampai kepada Yesus Hamasiah. Tetapi jangan berpikir begini loh Bapak Ibu. Oh ternyata dari keluarga keturunan yang rusak. Jangan, itu rencana Tuhan. Nah, ini juga, ini juga. Abraham memang dulu bagaimana? Di sana kan juga karena memang dia dipilih. Jadi dipilih. Memang seperti itulah ceritanya. Dalam tanda petik dibuat Bapak Yahweh. Supaya kemudian kita meniru itu. Meniru maksudnya yang positifnya. Nih Tuhan tunjukin nih. Kamu mau niru Abraham ke kita nih. Atau meniru Lot. Abraham yang kemudian Abraham. Kita meniru siapa? Berarti Abraham. Tapi Tuhan berikan kita ini contoh yang jelek. Ini yang bagus. Kamu pilih mana? Itu makanya disebut kita punya pilihan bebas. Merdeka untuk memilih. Karakter siapa yang mau kita tiru, yang kita adopsi dalam kehidupan kita sehingga kita kemudian sesuai dengan keinginan Tuhan. Kan begitu, sederhananya kan begitu. Jadi jangan karena harta kita menjadi silau. Harta itu bukan segalanya. Ada orang pintar mengatakan begini, mau dibawa kemana sih hartamu? Nanti juga ukurannya kaplingmu 1x2, kan begitu. Bisa nggak dibawa mobil Mercy-nya? Nggak bisa. Meskipun kemudian kita ada lihat simbol-simbol dari sebelah nih, kekayaannya dibawa dengan membakar-bakar apa gitu misalnya ya, nggak usah diperjelas ya. Nah ada kan begitu, seolah-olah dibawa ke alam baka itu uangnya. Ya nggak bisa, kita sama nanti di sana. Mau kaya, mau miskin, tetapi jangan pernah berpikir saya tidak diberkati. Ini yang jadi bahaya. Saya tidak diberikan kesempatan. Kenapa Tuhan? Saya tidak diberi kesempatan seperti sono, seperti ono, seperti itu. Ini yang kemudian membuat kita apa? Tidak beriman, lemah iman kita. Kita percaya bahwa ketika kita bekerja, dan lagi-lagi saya katakan nih, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Dan kemudian berkat itu pasti datang. Karena kita melakukan itu dengan segenap hati, dengan tanggung jawab. Jangan karena kita pengen seperti yang lain. Orang lain beli TV baru, kita pun dia 32, saya mesti 50 inci. Wah, misalnya. Dia kulkasnya 2 pintu, saya mesti 3 pintu. Ini yang berbahaya, Tuhan nggak mau. Lalu kemudian dia kerja keras, banting tulang. Tuhan katakan apa? Banyak orang yang kerja, ada orang yang kerja siang malam, nggak kelihatan ininya, hartanya. Ada kan firman begitu. Tetapi ada orang kelihatan santai, tetapi dia diberkati. Kenapa begitu? Bisa seperti itu. Kuncinya satu kan, dia modelnya meniru Abraham. Abraham yang ditiru. Kalau bekerja ya seperti untuk Tuhan. Dan berharap pasti Tuhan berkati. Tetapi jangan juga misalnya kita bekerja, ya pokoknya apa yang bisa saya kerjakan deh sampai segitu aja lah, udahlah gitu. Tuhan Maha tahu. Nah ini juga berbahaya. Kenapa berbahaya? Kita diberikan tenaga yang ya kuat lah. Kesehatan kita sempurna, tetapi kemudian kita bermalas-malasan. Tuhan juga nggak inginkan itu kan. Jadi jelas Abraham dan Lot itu adalah contoh kehidupan sekarang ini. Kita mau milih yang mana? Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara kasih pasti memilih
Abram. Betul Bapak Ibu? Atau nggak ada ya? Jangan sampai ada yang meniru Lot. Yang silau dengan dunia ini. Berpikir, saya harus kaya, itu boleh. Saya harus melakukan ini, itu boleh. Ada orang pintar mengatakan, bermimpilah. Nah, tapi jangan bermimpi, pokoknya saya besok dapat nomor 2, 3. Jangan. Itu judol, nggak boleh. Itu bukan hanya melanggar firman Tuhan, hukum dunia, hukum positif juga melarang. Ya kan? Jangan berpikir 2, 3, 4, di Samsu itu kan? Jangan. Nah, jangan. Ya, kita berusaha berpikir, tetapi juga harus dengan doa. Jangan ingin sekejap diberikan sih, bisa jadi diberikan kan? Bisa jadi diberikan, tetapi hilang seperti Lot, bahkan jauh lebih rendah dibanding ketika dia berpindah dari tempat yang jauh ke tempat yang dijanjikan. Jadi memang Abraham bawa berkat ya sebenarnya ya, gitu ya. Dibawa ininya saudara-saudaranya, dia nggak mau makan sendiri. Ini pelajaran yang lain juga, nggak makan sendiri kan. Nah, ada juga tuh suku bangsa begitu loh. Di satu tempat dia berhasil, semua suku bangsanya bawa ke situ. Ada nggak? Saya nggak usah sebut lah, tapi itu rata-rata begitu. Namanya Indonesia begitu ya kan? Berhasil. Ini jadi kontraktor, semua dibawa jadi kontraktor. Ini penjual ayam di pasar anu, semua jadi penjual ayam di pasar itu. Ada, Bapak Ibu nggak percaya, pergi ke pasar induk. Yang jual sayur ketahuan suku bangsa mana, yang jual ikan suku bangsa mana, ketahuan. Itu kan karena diajak. Jadi pionirnya sebelumnya, perintisnya tuh nggak mau makan sendiri. Berarti dia niru Abraham juga kan? Nggak mau makan sendiri. Soal nanti kamu susah enggak, itu urusan saya. Sebenarnya Abraham juga begitu kan? Tapi kasihan juga, dia peringati juga. Ini luar biasa, karakter seperti Abraham diberikan kepada kita. Wah mantap kalau bisa. Iya kan? Mengalah, ya kan? Tadi saya ulangi ya, mengalah kepada istri, mengalah kepada adiknya, mengalah kepada keponakannya. Ini mengalah dalam tanda petik loh ya. Jangan mengalah, udah salah dibenarkan juga. Kita turut serta namanya kalau begitu. Kita mengamini kesalahannya, jangan. Ya, mengalah untuk menang. Ada kan istilah seperti Bapak Ibu? Mengalah untuk menang. Tuh. Jadi Abraham ini tipikal orang mengalah untuk menang. Kalau bahasa modern dikatakan untuk kepentingan yang lebih besar. Besarnya seperti apa kita nggak tahu. Nah, tetapi yang benar bahwa Abraham sudah memberikan contoh kepada kita, artinya Bapak Yahweh memberikan contoh kepada kita melalui Abraham, ini loh tipikal orang yang harus kamu tiru, mengalah untuk menang. Dan kemudian apa? Jangan makan sendiri, ngajak semua juga keluarga. Ketika kita berhasil jangan makan sendiri, gitu. Dan yang lain dari Abraham apa? Yang boleh kita tambahkan? Abraham itu orang yang setia, ya kan? Tidak pernah kehidupannya lepas dari doa. Bahkan ketika anaknya yang dijanjikan pun diminta oleh pemberinya tanpa pikir panjang. Ini loh, nggak berpikir 2 kali, apalagi 3 kali, langsung Abraham bawa anakmu, dia bawa. Bagaimana perasaannya? Perasaan kalau kita bayangkan pisau sudah ada ketika hendak dipotong begini, wah. Itu juga perjuangan yang luar biasa. Melawan hati nurani. Banyak orang sekarang ini Bapak Ibu, mohon maaf nih, melawan hati nurani. Hatinya bilang A, dia lawan sendiri. Dia mendapat masalah. Tapi Abraham tidak seperti itu. Jadi benar-benar dia sudah menyatu ketika Bapak Yahweh perintahkan, potong. Nggak ada alasan 1, 2, 3, nggak ada. 1 pun nggak ada, apalagi 2, apalagi 3, nggak ada alasan. Abraham itu adalah tipikal orang yang benar-benar setia dan menaruh harapnya kepada Bapa Yahweh tanpa pertimbangan lain. Itulah yang sebenarnya kita pelajari dari Nats ini juga. Katakan bahwa jangan sampai kita meniru kehidupan seorang Lot yang mau menang sendiri, yang apa tadi? Nanduk ya. Dikasih hati, minta. Ya kira-kira begitu. Atau orang yang kemudian terhanyut karena kehidupan yang glamor.
Ya, sekarang ini kan gampang kan, di mana-mana banyak tempat hiburan Bapak Ibu. Kalau mau buang uang di kota ini metropolitan, jangan kan di kota-kota kecil juga ya, 1 juta itu bisa sebentar. Gitu. Jadi zaman dulu pun sudah ada sebenarnya, tapi modelnya lain. Jadi apa yang kitab suci sekarang sebenarnya ada sekarang ini, cuma dia lebih modern ya kan, lebih lebih canggih ini karena rekayasa dunia ini, dan itu diizinkan Tuhan. Dan kemudian kita apa? Disitulah ujian kita sebenarnya dalam hidup ini. Mari kita tiru Abraham, jangan sampai kita seperti Lot yang tidak tahu diri gitu ya. Itu istilahnya. Oke ya Bapak Ibu ya. Baik. Jadi kalau kita membaca lebih jauh tentang Abraham ini, memang seperti itulah yang diinginkan oleh Bapa Yahweh dalam Yesus HaMashiach dalam kehidupan kita. Mengalah, setia, dan tidak memikirkan diri sendiri. Sehingga semua sama-sama diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk sekadar refleksi dari firman Tuhan atau dafarmu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Bila kami sama-sama boleh dikuatkan dengan firman ini atau dafar ini. Kami diberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Tony Marentek yang sudah datang bersama-sama dengan kami di Grafirat Nusa Bekasi untuk beribadah Bapak. Pada kesempatan yang lain, hamba-Mu ini juga dapat bersama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga keluarga hamba-Mu ini Bapak, kami taruh dalam tangan Tuhan. Dan ketika beliau nanti pulang ke domisili yang relatif jauh dari tempat ini, hamba-Mu ini juga berkati Bapak. Jaga dan lindungi, semuanya kami taruh dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapak, dalam Yesus HaMashiach kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat, kita angkat pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah Tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, Agar ku tidak tersesat mengikut. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Katakan kudus, 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 Tuhan, kudus nama-Mu. ku bersyukur Dalam simfoni indah, ajaib,
yang beri menang, Yesus namanya. Bapak yang baik, kami sudah mengakhiri ibadah ini Bapak. Kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Bapak, kami juga sudah berdoa syafaat Tuhan, kami tetap dalam posisi doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk rencana ke depan dari jemaat-Mu dari GPF Gerak Indonesia Bekasi ini Bapak. Segala keperluannya kami taruh di dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami butuhkan di dalam kerangka melengkapi peribadahan tempat ini kami percaya Tuhan pasti mencukupkannya buat kami. Rencana kami untuk mengadakan retreat pada masa bulan-bulan yang akan datang kami taruh dalam tangan Tuhan. Segala keperluan untuk itu kami percaya Tuhan juga mencukupkannya. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami juga serahkan peribadahan selanjutnya dalam tangan Tuhan pada sahabat yang akan datang. Biar Tuhan juga memperlengkapi kami semua para pelayan dan juga jemaat-Mu untuk dapat hadir kembali beribadah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara kasih, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Adonai Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai Yahweh menyertai engkau dengan ajaran dan beri engkau kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus HaMasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para saleh-salehnya. Demi nama Yesus HaMasiah, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Amin. Selamat Sabat Bapak Ibu Saudara kasih.